Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran IPA di kelas 8. Materi kita hari ini tentang gerak pada benda. Mari kita langsung mulai ya. Saja kita mulai materi kita hari ini gerak pada benda. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak, jarak, dan perpindahan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan konsep kecepatan dan kelajuan. Perhatikan video berikut ini. Kalian perhatikan kucing berikut ini. Dia bergerak dari posisi ini menuju puncak dari atap rumah. Kemudian, ada satu ekor kucing lagi yang sedang berbaring di atas atap. Kalian lihat juga ada dua ekor burung, yang satu sedang menuju pepohonan yang ada di atas rumah. Sedangkan satu ekornya lagi tetap ada di atas. Berdasarkan konsep gerak, kucing manakah yang bergerak? Kemudian burung manakah yang melakukan gerak? Mari kita langsung saja masuk ke pengertian dari gerak. Pengertian gerak. Gerak adalah perubahan tempat atau kedudukan. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Titik acuan adalah titik yang menjadi tolak ukur suatu posisi benda terhadap benda lain. Kembali video ini ya. Kucing yang ini, yang putih ini, tadi ada perpindahan kedudukan ya, dari posisi bawah ke posisi atas. Kemudian burung yang ada corak hitam ini juga berpindah posisi dari atas menuju ke pepohonan. Nah, jadi yang mengalami pergerakan adalah kucing yang berwarna putih, yang ini. Kemudian burung yang melakukan pergerakan atau yang bergerak adalah burung yang corak hitam ini ya. Berdasarkan konsep gerak, hewan yang bergerak adalah kucing yang berwarna putih dan burung yang ada corak warna hitamnya. Langsung saja kita masuk ke jarak dan perpindahan. Kalian perhatikan pergerakan dari kucing berikut. Kucing bergerak dari posisi A menuju posisi B. Kemudian dari titik B tersebut dia bergerak menuju ke titik C. Kemudian kalian perhatikan lintasan AB, BC, dan garis hubung antara A dan C. Yang ditanyakan adalah berapa jarak serta perpindahannya. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak lurus resultan dari posisi awal sampai posisi akhir. Pertama ditanyakan adalah jarak. Jarak tadi kan panjang lintasan yang ditempuh. Maka kita lihat tadi lintasannya dari A menuju ke B sebesar 6, kemudian dari B menuju C sebesar 8. Maka untuk jarak langsung saja dijumlahkan dari A, B, ke B, dan C. Maka totalnya adalah 8 ditambah 6 atau 6 ditambah 8, hasilnya adalah 14 meter. Kemudian perpindahan itu adalah resultan posisi awal dan posisi akhir. Maka kita perhatikan posisi awal kan ada di titik A, posisi akhir ada di titik C. Maka tarik garis lurus dari A ke C itu adalah perpindahannya. Karena ini membentuk segitiga yang sudutnya adalah 90 derajat, di sini 90 derajat,
Maka kita gunakan teorema Pythagoras untuk mencari panjang dari AC. Maka perpindahannya adalah akar dari 6 kuadrat, yaitu sisi vertikalnya, ditambah dengan 8 kuadrat sisi horizontalnya. 6 kuadrat adalah 36, 8 kuadrat adalah 64, dijumlahkan hasilnya adalah 100, akar 100 adalah 10 meter. Maka jaraknya adalah 14 meter dan perpindahannya adalah 10 meter. Jarak merupakan besaran skalar. Apa itu besaran skalar? Besaran skalar adalah besaran yang hanya memperhatikan nilainya saja, tapi tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor, karena dia memiliki arah dan memiliki nilai. Arahnya adalah arah timur laut. Di perpindahan itu juga memperhatikan arah, makanya dia merupakan besaran vektor. Selanjutnya, Ibu akan membahas contoh jarak dan perpindahan berikutnya. Perhatikan gerak dari bola berikut ini. Posisi awal bola ada di sini, kemudian posisi akhirnya ada di sini. Garis lurus antara posisi awal dan akhir itu adalah perpindahan. Sedangkan seluruh lintasan yang ditempuh oleh bola tadi itu adalah jarak. Kita perhatikan pergerakan kucing berikut. Dia berlari dari titik A, terus berlari melalui titik O, sampai di titik B dan berbalik menuju ke titik C. Berapakah jarak yang ditempuh? Kemudian berapakah perpindahannya? Lintasan yang dilalui adalah dari A, O, B, dan yang terakhir adalah C. Maka jarak yang dilaluinya adalah 5 ditambah 5 ditambah 6 sama dengan 16. 5 adalah jarak dari A ke O. Kemudian 5 yang kedua adalah jarak dari O ke B. Kemudian yang terakhir B ke C adalah 6. Kita lihat ya, dari A ke O, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari B juga ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. B ke C ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jarak yang ditempuh adalah 16. Kemudian berapa perpindahannya? Kita lihat posisi akhir ada di negatif 1 dan posisi awal ada di negatif 5. Kedudukan akhir dikurangkan dengan kedudukan awal, min 1 dikurang negatif 5 sama dengan 4. Kita lihat posisi awal ada di negatif 5. Kita lihat dia berpindah 1, 2, 3, 4. Maka dia berpindah sejauh 4. Selanjutnya kita lihat pergerakan yang kedua. Dia berjalan dari posisi O menuju ke titik B. Kemudian ketika dia sampai di B, dia berbalik arah, terus berlari melewati titik O. Kemudian sampai di titik A, dia berbalik lagi, terus berjalan, dan akhirnya dia sampai di titik C. Berapakah jarak yang ditempuh? Kita lihat posisi awal tadi ada di titik O. Kemudian dia menuju B, kemudian ke O, kemudian ke A, ke O lagi, dan terakhir ke C. Maka OB, O, A, ke O, dan ke C. Ada 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kita jumlahkan 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5, dan yang terakhir dari O ke C adalah 3, maka totalnya adalah 23. Kemudian berapa perpindahannya?
Posisi awal tadi ada di titik O dan terakhir ada di titik C. K berpindahnya 1, 2, 3 atau kedudukan akhir 3 dikurangi dengan kedudukan awal 0 sama dengan berpindah sejauh 3. Seorang anak berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi yang memiliki sudut ABCD. Jika panjang lapangan 100 meter dan lebar lapangan 50 meter, tentukan jarak dan perpindahan yang ditempuh anak. Jika ia berkeliling lapangan sebanyak 10 kali dari posisi A kembali lagi ke posisi A. Misalnya kita gambarkan seperti ini. Jadi ada persegi, sudutnya A, B, C, D. Kemudian panjangnya 100 meter dan lebarnya 50 meter. Untuk menghitung jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kita hitung jarak satu putaran dulu. Dari A ke B, kemudian B ke C, C ke D, dan D ke A. Maka untuk menghitung jarak kita jumlahkan panjang AB ditambah BC tambah CD dan tambah DA. Maka jarak satu putaran adalah AB 100 ditambah BC 50 ditambah CD 100 ditambah DA 50. Hasilnya adalah 300. Karena yang diminta 10 putaran, maka kita kalikan 10. 10 kali 300 sama dengan 3000 meter. Maka jarak yang ditempuh adalah 3000 meter. Kemudian perpindahannya, kita lihat tadi posisi awal ada di titik A. Posisi akhir juga ada di titik A. Maka tidak ada terjadi perpindahan atau perubahan posisi. Sehingga nilai perpindahannya adalah sama dengan 0. Materi selanjutnya adalah kelajuan. Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam waktu tertentu. Secara matematis, kelajuan dirumuskan V sama dengan S per T. S adalah jarak atau panjang lintasan yang ditempuh. T adalah waktu. Maka, satuan dari kelajuan adalah meter per sekon. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur kelajuan adalah speedometer yang biasa ada di kendaraan-kendaraan kalian. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Secara matematis, kecepatan dirumuskan V sama dengan delta S per T. Delta S adalah perpindahan, dibagi dengan T adalah selang waktu, sehingga rumus kecepatan adalah perpindahan dibagi selang waktu. Perpindahan memiliki satuan dalam SI meter. Sedangkan waktu satuannya adalah sekon, sehingga satuan dari perpindahan adalah meter per sekon. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah GPS. Jadi kesimpulannya, jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh, perpindahan adalah perubahan posisi benda, kelajuan adalah jarak per satuan waktu, kecepatan adalah perpindahan per satuan waktu. Jadi, kelajuan berhubungan dengan jarak, sedangkan kecepatan berhubungan dengan perpindahan. Karena jarak merupakan besaran skalar, maka kelajuan juga merupakan besaran skalar. Sedangkan kecepatan merupakan besaran vektor. Dia memiliki nilai dan memiliki arah. Sedangkan kelajuan hanya memiliki nilai saja. Selanjutnya, silahkan kalian kerjakan LKPD 1, ayo bergerak. Silahkan perhatikan ilustrasi soal pada poin 1, 2, dan 3 untuk menjawab pada tabel berikut. Kemudian jawab pembahasan dari nomor 1 sampai 3 dan jawab kesimpulan. Demikian pembelajaran IPA kita hari ini. Yang sudah nonton jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.